Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas ya, apakah benar ya pinjaman online legal ketika kita gagal bayar atau telat bayar, penagihannya itu maksimal 90 hari. Nah ketika lewat 90 hari, hutang kita dianggap lunas. Nah ini benar atau tidak bang? Nah di sini gue akan membahasnya teman-teman ya. Untuk penjelasan ya, simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, apakah pinjaman online ya legal hanya boleh menagih hutang nasabah maksimal 90 hari? Ini benar atau tidak bang? Nah, dalam POJK ya, Peraturan OJK nomor 10 tahun 2022 ya, sebagai dasar hukum pinjaman online, tidak mengatur secara eksplisit terkait tanggal saat menagih penyelenggara pinjaman online ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam saat 90 hari dan selebihnya dianggap hangus. Nah, pasal 51 POJK 10 tahun 2022 mengatur mengenai level mutu pendanaan atau mutu penyaluran dana sekaligus akad jangka saat pengembalian dana, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ya, nah kredit dikategorikan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran ini dan atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 hari teman-teman ya. Nah selanjutnya perlu Anda ketahui juga bahwa pada dasarnya dalam ketentuan yang dibuat oleh AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, menetapkan larangan yang memberikan total bunga dan biaya pinjaman lebih dari suku bunga flat 0,8% per hari. Ya, larangan tersebut disampaikan dalam Fak Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi ya seperti ini teman-teman ya. Biaya pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga demikian keadaannya ketentuan bahwa jumlah total biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsip pinjaman. Nah terus kemudian ketentuan ini wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara yang terdaftar atau berizin di OJK. Apabila mempunyai yang melanggar, karena AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara fintech lending. Ya, sudah jelas ya bahwa untuk bunga sendiri ya, masalah bunga itu flatnya 0,8% per hari. Kalau lebih ya, itu bukan pinjol legal teman-teman. Itu adalah pinjol ilegal ya, yang wajib kalian galbay gitu. Ya, kalau pinjol legal, bunga itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Contoh kecilnya seperti ini ya, teman-teman minjem 1 juta, bunganya itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman, tidak boleh melebihi 1 juta. Tidak mungkin kalian minjem 1 juta, tiba-tiba bunganya jadi 10 juta. Ya, itu tidak mungkin teman-teman. Karena dalam OJK, bunga itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Nah, lebih detail lagi ya, ketentuan terkait bunga pinjaman online tercantum di dalam lampiran 3 SK pengurus AFPI, poin angka 1 huruf D, E, dan F yang menyatakan bahwa, ini gue singkat ya, atau gue rangkum ya dari lampiran SK pengurus AFPI ya, di mana berbunyi penetapan total bunga, biaya pinjaman ya, dan biaya lain tidak melebihi suku bunga. Ya sudah jelas tadi ya, gue katakan 0,8% per hari gitu ya. Artinya total bunga, biaya pinjaman, biaya lain, dan keterlambatan adalah maksimal 1,6% per hari. Ya, itu untuk bunganya teman-teman ya. Nah sedangkan untuk pinjaman dengan tenor hingga 24 bulan ya, atau 1 tahun, atau 2 tahun lah ya, karenanya menetapkan jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan seluruh biaya lainnya termasuk biaya keterlambatan maksimal 100% dari nilai prinsip pinjaman ya, pinjaman di atas 24 bulan, karena total bunga, biaya, dan keterlambatan maksimal 100% per tahun. Ya, jadi untuk kalian yang minjam lebih dari 24 bulan ya, biasanya kan ini untuk pinjaman yang besar gitu ya, itu ya bunganya 1,6% per hari. Oke. Sementara itu apabila debitur tidak membayarkan biaya-biaya tersebut, karenanya penyelenggara pinjol dapat melakukan penagihan sendiri dalam jangka saat tertentu teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi ya bahwa setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman ya. Namun demikian perlu Anda perhatikan juga bahwa untuk debitur yang gagal bayar ya, ini
lebih dari saat 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo. Karenanya pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksana penagihan yang telah diakui. Adapun pihak ketiga penyelenggara jasa penagihan tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan OJK atau FPI, serta dilarang menggunakan kekerasan fisik maupun mental kepada debitur. Jadi untuk penagihan 90 hari ini sebenarnya ya hutang itu tidak lunas teman-teman ya. Jadi jangan beranggapan teman-teman ya ketika meminjam di pinjaman online legal ya, ketika lewat 90 hari utangnya itu lunas. Ya, itu tidak teman-teman ya. Karena pada dasarnya OJK sendiri mengatakan ketika 90 hari memang tidak ada penagihan debt collector secara langsung, tapi dialihkan oleh ke pihak ketiga ya. Ya, pihak ketiga inilah yang disebut DSL lapangan, teman-teman. Ya. Untuk patokan 90 hari utang lunas itu hoax ya. Nggak adanya kayak utang lunas. OJK juga mengatakan seperti itu ya, bahwa 90 hari itu ya, ketika 90 hari itu tidak adanya penagihan, tidak boleh ada penagihan, sehingga para debt collector, para aplikasi pinjaman online ya itu menyerahkan kepada pihak ketiga. Nah itu sah saja ya menurut aturan OJK. Nah dengan demikian ya, bahwa apabila utang dipinjol lewat dari 90 hari, karenanya penyelenggara pinjol memang dilarang ya menagih secara langsung. Akan tetapi bukan berarti utang debitur hangus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib dibayar ya. Itu pun penyelenggara pinjol tetap mampu menagih utang debitur melalui pihak ketiga yang legal. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya. Untuk pihak ketiga ini ya, OJK sendiri mengatakan ya, melarang gitu ya menggunakan kekerasan fisik ataupun mental kepada debitur. Jadi apabila DSL lapangan ya itu sudah keluar aturan OJK, itu sudah arogan ya, sudah main fisik atau bahkan membuat mental Anda down ya, ngata-ngatain Anda gitu ya. Nah itu sudah di luar aturan. Jadi nggak usah dibayar ya, karena OJK sendiri ya yang mengatakan bahwa apabila ada debt collector lapangan ya, yang ketika 90 hari menagih ya, bahkan ada yang 1 tahun ya, contohnya jadi seperti Indodana ya, atau masih banyak pinjol legal yang lain, ketika lewat dari 90 hari atau 1 tahun itu tetap ada penagihan DSL lapangan. Nah ini yang perlu kalian waspadai teman-teman ya, yang minjam di aplikasi Indodana. Itu ada banyak kasusnya teman-teman ya. Nah sehingga ya OJK itu menuliskan bahwa larangan menggunakan kekerasan fisik. Lagi-lagi untuk kekerasan fisik atau ada DC lapangan yang arogan ya, segera laporkan ke pihak yang berwajib ya. Sertakan bukti-bukti ya seperti video, chat yang apabila melakukan kekerasan mental gitu. Kalian laporkan aja ke OJK, form pengaduan OJK, dan kalau perlu kalian laporkan ke pihak yang berwajib yaitu polisi. Nah, penting ya untuk dikenal bahwa terhadap kredit macet sendiri ya, penyelenggara pinjol dapat melaporkan kepada OJK ya tadi ya, melalui slik OJK yang mempunyai tujuan untuk identifikasi mutu ya, debituratur kolektabilitas ya. Nantinya data debitur akan tercatat dalam sistem ya, sehingga ketika akan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lain terdaftar pada OJK, karena debitur akan dinilai berdasarkan identifikasi mutu tersebut. Jadi seperti itu. Lagi-lagi baliknya ke slik OJK ya. Kalau sudah 90 hari tidak bisa membayar ya, konsekuensinya yaitu masuk ke slik OJK teman-teman ya. Untuk masalah katanya hutang lunas ya atau apa itu hoax teman-teman ya. Tetap ada hutang ya. Nantinya ya konsekuensinya akan masuk ke slik OJK kalau tidak bisa membayar gitu. Oke. Mungkin segitu aja ya pembahasan kali ini mengenai 90 hari hutang Anda itu tetap berjalan atau lunas ya. Nah, sekali lagi gue katakan tetap hutang Anda, sekali lagi gue katakan bahwa hutang ya tetap hutang gitu ya, tidak ada lunas di 90 hari ya. Untuk 90 hari ini ya kalian garis bawahi bahwa memang untuk penagihan secara online di debt collector itu seharusnya tidak boleh ada penagihan lagi ya. Bahkan dialihkan untuk ke pihak ketiga atau DSL lapangan. Oke, segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Thanks for watching dan salam galbay.